Halo guys, kembali lagi di podcast kami Socialize bareng aku Aji. Dan aku Aris. Kali ini kita bakal membahas tentang fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Ya, Atau kita lebih ke cerita aja ya sih Aris. ya cerita Ya. sering-sering gitulah ya. Sering-sering aja lah ya guys. Karena agak-agak apa ya? Karena kalau kita share ilmu atau share apa nantinya takutnya ada yang miskonsepsi ya, Riz. Ya. Jadi kita share cerita kita aja. Ya, pengalaman gitulah ya, Bang. Nah kita sudah lama nggak podcast berdua jadi Sudah gimana? lama sekali. Aris sehat? Alhamdulillah. Abang gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena guys kami udah cukup lama berpisah ya Riz. Cukup lama berpisah. Udah pulang kampung dan Aris masih kuliah Stay di sini. perantauan ya. Di perantauan. Perantauan. Dia udah lama nggak lah nggak ketemu Jadi ya, udah Bang. lama ya nggak ketemu. Ini nggak lama ya karena Cukup lama. cukup lama. Cukup lama. Cukup lama. Tapi kita udah sering ketemu juga ya, Riz. Iya. Kan tapi baru kali ini bisa buat podcast. ya, Riz. Betul. Buat podcast Betul, betul. bareng. Kita mau bahas tentang kita lah ya. Tentang kita. Tentang kita sebagai diri lah manusia. ya, tentang diri. Iya. Boleh, Kita kan sama-sama anak perantauan, Riz. Betul, Bang. Betul sekali itu. Minum dulu ya, guys. Minum dulu. Sama-sama anak perantauan dan sama-sama apa ya, pendiri dari Socialize ini juga. Ya, boleh Iya, lah, boleh dikatakan. Iya, seperti itu, pendiri. Bang. Walaupun Socialize ini milik semua orang gitu, milik kita bersama, tapi Ya. kami berdua nanti sama Fla juga itu sama-sama sebagai pencetus dari adanya Pencetus. Socialize. Yang mulai membangun lah. Mulai Ya, membangun. Dan teman-teman Socialize bakal 1 tahun nih di tanggal 23 ya. Tanggal 23 23 Mei ini Socialize 1 tahun. pas 1 tahun. 1 tahunnya Socialize, jadi bakal apa ya? Ada surprise. Surprise atau gebrakan yang wah lah Ya. gitu ya. Ya, semoga di 1 tahunnya Socialize masih bisa memberi apa ya, insight yang positif kepada teman-teman, juga Iya. memberikan apa ya, wadah Wadah. teman-teman untuk berkembang, untuk belajar Betul. bareng. Dan udah 1 tahun nih Socialize terus. Ya, 1 tahun. Dan dari Aris sendiri, Cari hari sendiri ya, Bang. apa yang perubahan apa yang si Aris rasakan Ya. setelah membentuk Socialize ini? 1 tahun itu waktu yang panjang lah, Bang, Hmm. untuk sebuah komunitas yang baru ini. Iya. Gitu. Dari kita mulai memikirkan Konsep ya. konsep, mulai kita tersebut nama Socialize itu ya agak, kalau kita ingat-ingat sekarang tuh agak memang terasa lah prosesnya Memang hingga terasa. sekarang gitu Iya. kan. Dari mulai kita gimana kita mikir konsep, terus kita mikir kita nih apa gitu kan, membuat apa, kita ini bakal bahas tentang apa, bakal lebih mengarah kemana gitu kan. Memang proses tuh nyata lah Iya. adanya, yang rasanya dulu tuh mustahil kali gitu, tapi sekarang itu terjadi gitu, Bang. Jadi ya. Kayak dulu nggak mungkin kali kita buat ini, tapi memang sekarang ya alhamdulillah bisa Alhamdulillah terjadi. bisa terjadi. Tapi walaupun nggak sempurna, cuman proses itu ada. Iya, masih berproses. Ya segitulah, Bang. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau dari aku sendiri sih kayaknya dari 1 tahunnya Socialize itu banyak apa ya, proses pendewasaan yang kita alami. Proses pendewasaan. Ya, 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 betul, betul. Karena ya kayak yang harus bilang, Socialize itu lahir dari 3 orang yang gabut. Yang gabut. Ya, 3 orang gabut yang nggak bisa diam gitu ya. Boleh lah dikatakan nggak bisa diam. Nggak gitu. bisa diam dan ingin mengerjakan sesuatu yang berdampak positif, terutama untuk dirinya sendiri gitu guys. Ya, betul, Jadi betul. lahirlah Socialize ini sendiri. Dan awalnya Socialize itu ditunjukkan kepada anak-anak muda yang memang kurang peduli akan isu-isu sosial, Ya, betul. cuma ingin terlihat tetap keren gitu. Cuma setelah di sini aku, Aris dan teman-teman yang lain makin mengerucut nih, kayaknya
masalah anak muda kita itu bukan hanya di situ gitu. Terutama kami yang anak muda daerah lah ya bahasanya. Daerah, Nah, aku dan Naris juga berasal dari daerah yang sama, daerah yang sama, satu daerah. yang bisa disebut juga masih wilayahnya pedesaan lah ya, Riz. Ya. Masih lekat dengan kultur pedesaan itu. Ya, betul, betul. Jadi ketika sekarang sosialisasi sudah terbentuk, kami berpikir bahwa anak muda daerah itu punya masalah yang berbeda dengan anak-anak kota ya. Ya. Kenapa kami berpikir seperti itu? Karena kami kuliah di perkotaan, Ya, Pekanbaru ya, kota Pekanbaru yang notabene-nya merupakan wilayah yang kota industri ya, Betul. kota industri. Dan anak-anak daerah baik yang merantau atau tinggal di daerah itu punya apa ya, sedikit kecemburuan, sedikit rasa rendah diri terhadap anak-anak kota Dibandingkan anak kota. Memang kota. kulturnya memang terasa berbeda gitu. Terasa ya, Bang. berbeda. Ketika kita di tempat kita di pedesaan itu memang beda rasanya kalau kita sampai di kota ini gitu. Memang ada gap yang memang terasa di diri sendiri gitu ya, Bang. Contohnya kalau di awal Pekanbaru itu teman-teman atau awal merantau ke kota, ini kalau aku merasa seperti aku tertinggal jauh loh gitu. Ya, Ini betul. prasangka. Betul. Karena dari segi infrastruktur, dari segi kualitas pendidikan, anak-anak kota itu seperti punya kualitas yang lebih maju, lebih mentereng kan. Beda dengan kita yang ada di desa gitu. Ketika kita merantau ke kota, ketika aku merantau ke kota, itu rasa rendah diri itu muncul. Rasa rendah diri itu muncul dan mengakibatkan aku takut nih untuk melakukan sesuatu karena sorry teman-teman agak serak. Takut melakukan sesuatu karena merasa masih banyak orang yang lebih layak dibandingkan aku. Ya, betul. Apakah Aris juga merasakan seperti itu gitu? Tentu pada awalnya mungkin kita merasa seperti itu, Bang. Iya. Karena kita yang belum pernah kita dengar di desa kita gitu kan. Ternyata di sini udah menjadi kebiasaan orang sini gitu. Di kota. Sini, ya. Yang mana kita baru memulai itu, orang sini udah mengerjakan itu. Iya. Cuman ya mikir kan gitu. Ditunjuk mana kalau Aris aja gitu kan. Kadang mikir aku belum tahu apa-apa nih gitu. Dan sedangkan mereka tuh udah melakukan itu. Jadi rasa insecure itu ada. Ya oke. Aris sendiri merasa kalau dia itu lebih layak dan pantas untuk melakukan itu dibanding Aris gitu. Jadi rasa insecure itu pasti ada lah gitu. Muncul lah ya. Muncul. Rasa ketertinggalan jauh itu ada gitu. Dan sebenarnya yang ingin disampaikan Aris juga berhubungan dengan pembentukan sosialisasi ini sendiri. Maksudnya ketika kita berada di kota itu banyak komunitas-komunitas yang memang sudah terbentuk duluan ya, Aris. Ya betul sekali. Betul. Banyak sekali komunitas yang misalnya berfokus ke perempuan, misalnya berfokus pada perlindungan anak, misalnya berfokus pada literasi, misalnya berfokus pada sosial. Banyak sekali yang memang sudah terbentuk di kota ini. Kami notabene-nya anak daerah yang mencoba membentuk komunitas itu sebenarnya di awal merasa sangat-sangat insecure ya. Sangat berat juga. sangat berat sekali karena secara pengetahuan kami merasa jauh tertinggal dulu lah teman-teman. Ya. Merasa jauh tertinggal dan apa sih yang membuat kami berani untuk membentuk sosialisasi ini sendiri? Nggak tahu juga Karena ceritanya tadi dari 3 orang yang gabut gitu. 3 orang gabut tadi. Tapi kayaknya dari keberanian itu sendiri ya. Berani untuk ayo dong kita coba aja dulu gitu. Berani belajar, berani mencoba gitu. Iya, dan dari cerita kami tadi juga berani gagal juga ya. Berani gagal karena sosialisasi itu sendiri sampai sekarang walaupun belum bisa dikatakan besar tapi sudah mengalami banyak kegagalan gitu. Banyak melalui evaluasi.
dan sampai di titik sekarang yang memang bisa dikatakan sudah mulai cukup stabil lah ya Riz. Baik dari segi komunitas maupun dari segi platform itu juga sudah mulai cukup stabil. Ya sampai di titik ini kami merasa ya bahwa sebenarnya anak daerah itu tidak terlalu tertinggal seperti yang kita bayangkan ya. Ya dalam artian kita juga bisa loh kayak anak kota, cuman kita gimana ya, anak kota itu lebih duluan aja gitu. Iya, lebih duluan. Dan sebenarnya pun anak daerah sama anak kota itu bukan berarti mereka lebih lebih update dari anak daerah loh teman-teman. Itu yang perlu dicatat ya. Karena anak-anak kota yang memang sudah update, memang sudah mencari tahu lebih dulu, itu juga orang-orang yang ingin aja gitu, sama kayak anak daerah kan. Sebenarnya lebih kurang aja sama gitu kan. Iya, kurang lebih sama aja gitu. Jadi itu kalau dari Aris sendiri ya, kenapa kita berani gitu kan? Itu karena yang pertama kita jauh dari tempat kita nih kan. Iya. Jadi kita merantau karena merasa tertinggal itu, jadi muncul rasa pengen menyamakan anak-anak kota gitu bang. Menyamakan level. Iya gitu kan. Kalau dia lebih tahu dulu, kok aku nggak tahu ya gitu kan. Harusnya kita kan sama gitu. Kita di tempat yang sama sekarang gitu kan. Jadi lebih banyak belajar aja gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua soal gagal tadi bang. Gagal. Kenapa? Karena kita buat komunitas di kota yang penuh akan komunitas juga. Iya, kan? penuh komunitas terlebih dahulu ya. Yang seperti abang bilang tadi, ada memang yang fokusnya di bidang perempuan, fokus di bidang perlindungan anak di bidang lingkungan dan semacamnya gitu kan. Sedangkan kita baru memikirkan kita arahnya mau kemana gitu kan, komunitas itu. Tentu kita mikir dan kita trial. Di dalam trial itu kita penuh akan kegagalan gitu bang, penuh akan ya liku-liku. Kadang aduh apalagi nih gitu kan, kadang diskom sama diri sendiri juga gitu kan, harus ngapain lagi nih, karena memang sebelumnya belum pernah gitu belum kan. Pernah betul. Dan ini kayak Aris bilang tadi, aku ketawa karena ini sangat relate sama kita, sangat relate. Betul. Karena beberapa kali kami kayak takut akan ketinggalan tren gitu. Paham nggak sih, Riz? Kayak patokan kami sama media sosial tuh banyak loh teman-teman. Kayak Malaka Projectnya Ferry Irwandi dan kawan-kawan gitu. Menjadi manusia. Belum podcast lain kayak podcast kayak gini nih sebenarnya berawal dari apa sih namanya, Pras Teguh dan kawan-kawan, titik kumpul. Ya sebenarnya berawal dari situ. Dan banyak sebenarnya kalau mau diceritain ya, kayak kadang kami punya ide absurd gitu kan, ya, tiba-tiba aja gitu ayo podcast kayak GJLS misalnya. Ya, kadang mikir aneh juga gitu kan, ayo kita buat ini. Dan ya itu sebenarnya yang bisa dibilang menjadi bahan bakar lah untuk kami sekarang, karena ya ayo dong coba ini, ternyata nggak pas, ya udah gagal, coba lagi. Kita lebih banyak mencoba lah gitu. Nah, kita masih mencari juga yang mana yang cocok di kita gitu. Jadi kalau soal gagal itu nomor sekian lah. Sekian lah ya. Nah ini sebenarnya topik menarik juga untuk dibahas. Dengan semakin naiknya nama Socialize ya, dan semakin seringnya kita update konten, aku pribadi, pribadi merasa kayak ya aku itu secara personal branding juga ikut terbawa. Khusus sebagai salah satu orang yang sering tampil di depan layar, sering tampil di depan layar. Kayak orang setelah terbentuknya Socialize ini sampai sekarang orang berespektasi, Aji itu orangnya sosial banget gitu ya, atau karena kami juga sering menggaungkan literasi, orang-orang sering
menganggap bahwa Aji itu orangnya akademis banget gitu, atau Iya. oh Aji ini pecinta buku banget. Ya. Nah, Aris merasa seperti itu nggak? Karena bagi aku sendiri itu menjadi sebuah beban tersendiri gitu. Terkadang aku juga merasa seperti apa ya? Seorang penipu aja gitu, penipu. Kayaknya aku nggak sesosial itu deh, atau aku Kadang nggak kita membohongi diri seakademis kita sendiri itu gitu ya, gitu ya. Nah, kalau Aris sendiri merasa nggak dampaknya yang seperti itu? Kalau kita bicara soal itu, memang dampak itu terasa bang. Karena semakin sering kita, ya terutama kita lah, aku gitu kan, abang, Kak Pla dan teman-teman yang lain, semakin sering kita muncul di depan layar Socialize, tentu branding kita naik juga, Naik seperti abang juga, bilang gitu ya. kan. Siapa sih yang ada di Socialize? Bang Haji gitu kan. Aris. Pasti orang tahu gitu, Bang Haji, Kak Pla, Aris, teman-teman yang lain gitu kan. Jadi branding itu terbawa. Jadi kalau kita bicara, misal kita membahas tentang literasi gitu kan, tentu orang berekspektasi kalau kita ini memang penggiat literasi gitu. Iya. Jadi kalau Aris sendiri memang terasa tekanannya gitu bang. Nah, kalau Aris sendiri memang Aris sendiri memang penggiat seliterasi itu kah? Seperti yang Aris tunjukkan di media sosial atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau bicara memang penggiat literasi itu bukan bang, karena kita bicara tadi tentang mau mencoba, berani mencoba aja gitu. Jadi kalau Aris sendiri masih belajar gitu kan, masih mencoba untuk membiasakan diri membaca buku. Kalau dibilang penggiat banget enggak bang. Juga. Karena kita perlu banyak belajar juga nih. Tapi ekspektasi Aris sebagai seorang yang hobi baca buku misalnya, itu terbawa ke dunia nyatanya nggak? Atau ada orang, ternyata Aris hobi nih baca buku. Itu terbawa bang. Kegiatan, aktivitas sehari-hari terbawa tuh. Kadang teman-teman tuh banyak yang nanya kan, Aris rekomendasi buku dong gitu kan, atau Aris udah baca buku ini belum gitu, udah selesaikan berapa buku di bulan ini gitu kan. Itu memang tekanan diri sendiri karena sering tampil dengan buku di depan layar. Tentu tekanan tuh kan bang. Sebenarnya Aris sendiri nggak seliterasi itu, cuman mau mencoba aja. Cuman ya teman-teman itu berekspektasi kalau Aris ini memang penggiat buku kali gitu bang. Yang sebenarnya mencoba aja tadi itu, mencoba gitu kan. Karena guys, sebenarnya ya, mau baik Aris atau kami yang sering di depan layar itu sebenarnya bukan seorang yang hobi ya membaca buku. Kalau dibilang hobi itu ya apa ya, ketertarikan yang membuat kita senang nih kita gini. Kalau hobi misalnya futsal itu hobi bagi aku, tapi kalau membaca buku itu seperti apa ya, kebutuhan yang harus dipaksakan ya. Memang harus dipaksakan gitu kan. Kalau hobi kan kalau hobi tidak ada musiman bang. Memang terus kita lakukan gitu kan. Tidak ada musim baca buku nih, nggak ada gitu kan. Atau musim minum kopi nggak ada gitu kan. Memang sering kita lakukan gitu kan. Nah kalau buku ini memang harus kita paksakan, makanya mencoba untuk belajar membiasakan membaca buku. Gitu bang. Jadi di podcast ini kami sampaikan kepada teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang nonton ya. Iya betul sekali. Kami bukan seorang hobi membaca buku ya. Kami hanya orang yang mencoba untuk membiasakan diri untuk membaca buku. Betul. Tapi ya, dan kami ingin juga orang-orang juga membiasakan diri untuk membaca buku seperti kami gitu. Jadi kami juga bagian dari kita gitu. Iya betul. Karena ketika Aris juga mencoba membaca buku, memang terasa berat bang. Terasa berat. Karena buku itu kan penuh tentang isi pikiran penulis kan. Jadi kadang penuh tanda tanya, kadang penuh lika-liku ceritanya gitu kan. Jadi kita harus maksimal dalam memahaminya gitu kan. Jadi memang berat pas awal-awal baca buku bang. Cuman harus dipaksa gitu. Harus dipaksa. Dari buku-buku ringan gitu kan. Baru lah naik. Seperti resep-resep sop. Gak usah dibahas lah bang. Itu gak usah disebutkan lah gitu kan. Resep-resep itu gak usah dibahas gitu kan. Ya mulai dari buku yang ringan, nanti naik. Itulah bang. Ya. Dan apa ya sebenarnya Aris?
Kalau menurut aku sendiri ya, dengan brandingan kita yang kritis, itu menjadi beban tersendiri. Itu kenapa aku bilang bahwa memang aku sendiri sering merasa bahwa diri aku tuh penipu. Dalam artian misalnya ketika ada isu-isu politik, Gimana tuh contohnya bang? aku tidak mengikuti isu politik yang itu misalnya. Tapi dengan brandingan yang sekarang aku merasa, oh ini seperti tanggung jawab, seperti beban tersendiri, sehingga kalau aku tidak ikut bersuara, otomatis seperti dosa gitu. Paham nggak? Apa? Kayak misalnya isu geopolitik Amerika versus Iran, dengan apa yang sering kita gaungkan, kepedulian akan masyarakat, atau isu Israel Palestina versus Israel gitu ya. Nah, dengan kita tetap diam itu merasa kita lepas dari tanggung jawab. Iya betul. Itu sendiri aku sendiri merasa seperti beban. Jadi mau tidak mau aku juga menuntut diri aku lebih keras lagi, baik dalam hal-hal yang sebenarnya sering sosialis gaungkan, baik itu masalah politik, sosial, pendidikan, literasi. Aris pun mikir ya setujulah dengan pendapat abang itu kan. Kadang Aris juga merasa tekanan kayak harus paham akan isu-isu politik atau geopolitik itu, kayak yang abang sebutkan tadi di Amerika gitu kan. Dengan branding kita di media sosial yang peduli akan masyarakat, akan isu-isu sosial gitu kan, itu Aris merasa tekanannya, jadi paksaan untuk Aris itu. Ya aku harus cari tahu lah gitu kan, apa sih dampaknya setidaknya untuk diri sendiri, teman-teman, mahasiswa gitu kan, anak muda gitu kan. Jadi ya mau tak mau harus dipaksa sih bang. Iya, dan apa ya, sebenarnya nggak ada tuntutan dari masyarakat. Iya. Sebenarnya nggak ada tuntutan dari masyarakat atau gimana. Cuma karena kita sudah membrandingkan diri kita secara orang yang pendiri komunitas sosial gitu. Jadi mau tidak mau ada tuntutan batin, Iya, tuntutan batin untuk betul. udah kita belajar lebih lagi dari yang lain. Kita harus lebih paham, kita harus lebih paham. Jadi sebenarnya kalau dibilang sisi negatifnya ya, itu apa ya, kita sering merasa diri tidak cukup, dalam artian kita harus menjadi yang terupdate atau menjadi orang yang serba tahu gitu. Yang paling tahu lah gitu ya. Tahu. Nah, tapi sisi positifnya juga itu, kita menjadi lebih ingin mencari tahu, lebih ingin apa ya, peduli akan situasi yang terjadi sekarang, karena memang terasa juga gitu kan. Dari aku sendiri terasa kalau misalnya ada kasus misalnya ada di daerah kita nih, karena social lab kan udah berada di beberapa daerah ya. Iya, Maksudnya betul. di daerah kami nih sebagai apa ya, dominannya pencetus lah ya. Ya, pencetus sosialis. Nah, ada daerah yang dicari memang aku Aris satu teman-teman sosialis lain gitu. Jadi menuntut diri untuk, oh iya ternyata kita terlibat juga. Ya. Ya, secara brandingan juga yang dicari juga kami gitu, atau ya orang menganggap kami lebih gitu. Memang secara tidak langsung itu pundak itu memang ada tekanan Ada gitu, Bang. tekanannya. Wah, sebagai misalnya abang sebagai founder Socialize gitu kan, ketika kita lagi ada isu gitu kan, tentu nggak bisa tinggal diam gitu. Iya. Karena kita memang dari awal memang fokusnya ke isu sosial gitu kan. Betul. Kalau tiba-tiba kita diam, berarti ada pembohongan gitu, Iya. gitu kan. Nah, terakhir, Nah, apakah Aris apakah rasa menjadi penipu itu kan, atau yang kita bahas di konten-konten itu impostor syndrome. Impostor syndrome atau rasa menjadi penipu itu adalah hal yang wajar atau justru itu harus dihilangkan aja. kalau Aris sendiri kadang merasa jadi orang penipu itu pernah gitu kan? Pernah. Pasti ya. Pernah.
yang kadang aku nggak paham loh soal ini gitu kan. Tapi karena brandingnya tadi, jadi seolah-olah paham gitu Iya. bang. Paham lah bang ya. Iya, paham. Paham gitu. Misalnya nih, lagi membahas suatu topik yang sebenarnya kita nggak tahu topiknya apa, Iya. cuman tahu judulnya ini gitu, Ini- isinya nggak tahu kita nih bang. Misalnya Iran merudal pangkalan militer Hmm. Amerika misalnya. Misalnya kan. Misalnya. Karena branding kita membahas soal isu sosial, dan kebetulan kita nggak tahu nih apa nih bang. Kita nggak, Kenapa Iran merudal nih ya? iya kita Misalnya. belum update nih apa nih kan. Jadi ketika kita ditanya oleh teman-teman karena branding kita tadi, seolah kita tahu bang, seolah-olah kita tahu gitu. Iya. Jadi merasa kadang penipu juga gitu kan. Ya kadang gitu bang, Kadang. kadang memang kita harus cari tahu dulu gitu, Iya. baru kita bisa kita sampaikan. Tapi Aris merasa bahwa perasaan menjadi penipu itu adalah hal yang baik atau justru harus dihilangkan dari pengalaman itu sendiri. Kalau dari diri sendiri sebenarnya itu harus dihilangkan karena setelah Haris mencoba itu ternyata itu merugikan diri Aris sendiri gitu. Karena Aris nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi untuk selanjutnya, setelah selanjutnya, sebelum menceritakan sesuatu itu Aris harus tahu dulu Iya. ceritanya apa gitu. Jadi itu ya nggak berbohong lagi ceritanya gitu. Karena kita udah cari tahu dulu sebelum disampaikan kepada teman-teman gitu kan. Betul. Sebelum bahas itu. Jadi pentingnya membaca dan cari tahu itu penting lah bang gitu. Iya. Dan ini juga teman-teman, kalau dari aku ya Riz, Ya. Ya aku setuju bahwa perasaan menjadi penipu itu akhirnya aku sadar bahwa itu sangat berbahaya. Gitu. Merugikan diri Merugikan sendiri diri paling sendiri, utama. Terus tuh kayak misalnya kalau memang eh, akhirnya setelah belajar aku tahu nih isu ini dan misalnya viral di media sosial, oh itu cuma beruntung gitu. Aku sering merasanya gitu, ya udah cuma beruntung padahal aku nggak tahu apa-apa. Misalnya ya cuma habis riset dari Google atau ya habis baca 1-2 halaman Sekilas buku aja gitu ya. Ya. Dan nggak bisa dipungkiri itu juga usaha loh, usaha Ya. kita gitu. Usaha kita untuk Betul. dan sebenarnya itu bukan penipu gitu, Hmm, paham nggak maksudnya? Apapun yang kita lakukan itu semuanya kalau kita pun berhasil pun itu atas berkat usaha kita sendiri loh teman-teman. Bahwa keberuntungan itu juga butuh usaha. Iya kan? Misalnya betul. Socialize tiba-tiba podcast ini naik menjadi podcast terlaris di Indonesia. Bukan penipu ya, maksudnya memang usaha. Usaha gitu, itu bukan keberuntungan. Pun kalau keberuntungan itu juga berpangkal dari usaha-usaha ya, misalnya podcast-podcast terdahulu yang telah kita upload. Ya, betul. Dan ya maksudnya gitu. Dan pun kembali lagi sebenarnya kalau memang kita tidak tahu akan isu sosial yang ada atau kita telah menyuarakan gerakan-gerakan lalu gagal, ya nggak apa-apa, dapat takut untuk gagal. Ya, betul. Itu selalu kami tekankan. Ya. Pun kami punya komunitas namanya Social Lab gitu. Social Lab Laboratorium gitu. Dimana teman-teman ya ayo mencoba, bereksperimen gitu kan. bereksperimen gitu. Mencoba. Ya itu yang kami lakukan di sini teman-teman. Jadi apapun yang kami sampaikan di sini sama Aris tadinya, adapun konsep-konsep yang salah atau teman-teman ada yang kurang sependapat gitu, ya boleh di komen di kolom komentar karena kami pun masih mencoba ya Aris. Kami masih mencoba dan mencari tahu juga nih. Ya, mencari tahu Boleh juga. dikasih. Itu ya Riz untuk podcast hari ini. Cukup ya? Cukup sih bang. Cukup lah kayaknya. Cukup ya. Dan oke teman-teman, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Ya kita kembali lagi, tadi kita udah hampir 1 tahun ya. Dan dengan konsep baru yang lebih fresh, yang lebih lebih bersahabat lah dengan teman-teman gitu. Jadi tunggu aja gebrakan-gebrakan Socialize lagi.
Mungkin itu Tentu. aja dari aku. Kami tutup. Bye bye teman-teman. See you. See you.